Gimana? Udah pada bertobat semua belum? Kami udah dijamin Yesus masuk surga. Kamu sekarang yang harus pastikan siapa yang jamin kau masuk surga. Enggak, maksudnya saya mau tanya, mau ditobatin nggak? Ini Bro gitu. Fandi ya. Ketika kekristenan Bro Fandi, ketika Kristen muncul, itu Kristen nggak kayak gini nih. Maksa-maksa nyontek kitabnya Yahudi, bikin kitab baru. Enggak, kitabnya Yahudi kami terima gitu. Terus kami juga nggak terus mengatakan Tuhannya beda. Enggak. Tetap enggak sama. ada yang nyontek. Enggak gini loh, enggak dulu, enggak. Saya nggak lagi bilang kamu, ini lagi bilang kekristenan. Gitu. Jadi kekristenan itu hadir ya secara gentle, pemberani. Ini loh wahyu Tuhan. Oh gitu. Iya, terus kira-kira salah satu bukti kejentelan kekristenan itu apa? Yang jelas dong, pemenang kami, yang namanya pemenang itu gentle bro. Pemenang. Ya, bahkan yang menerima kekristenan itu peradaban manusia, peradaban dunia yang secara intelektualitas tinggi bro. Eropa, gitu. Amerika, lo iyalah. Apalagi gitu. Eropa ya basisnya ya. Terus kan teknologi dari Eropa, ekonomi dari Eropa, dan mereka tidak menolak kekristenan bro. Eropa, peradaban Eropa dari bangsa barbar menuju bangsa modern itu lahir oleh kekristenan. Oh gitu. Ya, kamu kurang piknik sih. Iya, nggak apa-apa. Benar kan? Kan iya, karena kan seharusnya gitu, karena kepintaran umat Kristen itu harus dinyatakan di dunia, karena kalau di surga nanti kan nggak gitu, karena hanya memuji Tuhan kalau di surga. Nah dulu, jangan ke surga dulu ya. Intinya begini. Kalau kita meminta pembenaran di dunia ini kan, ini kita bukan bicara Tuhan dulu ya. Pembenaran itu kan dari sesama manusia. Kalau agama kita diterima oleh manusia-manusia secara mayoritas, nah tanda tanya kenapa yang minoritas itu nggak diterima, malah semakin menyusut. Oh pasti dong, pasti diterima oleh mayoritas. Kenapa? Enak kan? Loh, di Indonesia dosanya sudah ditebus kan gitu. Loh, di Indonesia aja itu menurun loh Islam loh. Kalau di Islam jelas sulit, karena kenapa? Yang dibutuhkan menjadi umat Islam itu harusnya orang yang pintar, orang yang berakal, dan orang yang mampu menjalani syariat Islam layaknya syariat Nabi sebelumnya. Nah kalau di Kristen kan enak, tinggal percaya aja udah masuk surga. Ngapain lagi coba? Kata siapa itu? Kata siapa? Loh, itu kan kata abang-abang di sini. Loh kapan? Ngawur, kamu baru join 5 menit kok ngomong abang-abang di sini. Gue kutuk jadi manusia loh. Jadi harus ngapain supaya bisa masuk surga? Ngapain aja? Apa syariat di Kristen itu agar yang sulit itu? Apa? Kamu mau belajar kekristenan? Iya, silakan. Apa syariat yang di Kristen itu yang sangat sulit, layaknya syariat nabi-nabi sebelumnya apa-apa? Pandi, bisa nggak kamu jelaskan sama saya beda firman dengan berfirman? Oh gitu? Ya, coba jelaskan dulu apa bedanya firman dengan berfirman. Abang mau jawabannya, Abang Herban? Ya udah, kau jawab lah. Apa bedanya firman dengan berfirman? Arti katanya ya, coba jelaskan dulu. Namanya bertanya yang mau tahu jawabannya. Firman itu yang di dalam diri Allah yang belum keluar. Ingat, dengar baik-baik. Yang belum keluar di dalam diri Allah, itulah firman. Nah, kalau berfirman itu yang sudah keluar di dalam diri Allah maupun apapun itu, namanya sudah keluar dalam diri Allah, namanya berfirman. Apa? Ya udah. Jadi kamu sudah bisa bedakan ya. Mana apa? Yesus adalah firman. Kamu kebiasaan ya, kamu tuh kalau diem kalau ada orang ngomong dengerin dulu, jawab berhenti. Jadi kayak apa ya? Saya tuh sangat apa ya? Sayang. Aduh, belajar otaknya gitu. Saya tanya lagi, mana lebih dahulu firman dengan berfirman?
Lebih dahulu firman. Oke. Sekarang di mana ayat yang mengatakan bahwa di dalam ajaran Kristen Yesus itu karena Allah berfirman? Coba berikan dulu sama saya datanya. Oke. Ya, silakan Jadi, tunjukkan. Oke. Datanya Sekarang dulu. saya mau Silakan. Yang saya butuhkan bukan bacotmu, datamu. Iya, tunjukkan datanya. Kalau tidak ada datanya, nggak usah ngomong. Iya, datanya kalau tidak ada data. Oke, di mana ayatnya? Yesus katakan manusia itu tercipta bukan Kan hanya sudah dari roti dibilang aja. jangan bacotmu yang ngomong, datamu Iya, nah ini saya akan katakan. Kamu perlihatkan Yesus dulu. mengatakan di ada yang bisa share ayatnya? Matius 1 ayat 10. Matius 7 ayat 10 mungkin ya. Saya lupa kalau. Oke, kalau lupa ada ya. jangan dibawa. Pokoknya ayatnya lupa, itu tidak dibawa. semua manusia itu terbuat dari roti saja. Di situ jauh banget. Oke, kita lihat bahasa. Ada yang bisa share apa? Bible itu hidup dari roti saja, bukan terbuat firman roti. Firman di situ tidak memakai kata logos, tetapi memakai kata rema. Oke. Di situ jadi bukan. Jangan oke tapi nggak tahu, dengerin dulu. Oke, udah. Iya. Sekarang bentar. Kamu oke kayak so tahu bahasa aja lu. Jangan ketakutan, santai aja. Gak ada ketakutan sama kamu. Iya, santai dong. Oke, sekarang nggak bisa santai. Sebentar, Pak Steven, sebentar. Saya minta sama Pandi, tandanya kamu tuh tunjukkan dulu ayat. Jangan perlihatkan tingkah aslinya. Oke, tunjukkan dulu, berikan dulu saya data yang mengatakan bahwa Yesus ada karena berfirman. Oh gitu, tunjukkan juga saya data bahwa Yesus mengatakan dia adalah firman muncul dari Bukan manusia. Begitu, ya? Kami berpedoman kepada sekarang. Kepada siapa? Kepada Yohanes. Kepada kamu Lukas. Itu kayak otak taib, kurang ajar kau. Kau teman kurang ajar emang, dibilangin kok. Kamu itu ya ditanya dijawab dulu baru bertanya. Jadi jalan-jalan kalian di sini sih. Ya iyalah, otakmu begitu. Otak sama kau. SD Impres begini. Kamu tuh nggak punya kapasitas di sini, ketawa. Oke, saya pikir Pandi ini enggak usah lagi. Ini lawan saja sekarang, dengan ilmu. Dikik aja sekarang begini. Dengan saya aja. Sebentar. Berlogika lah. Erben, biar saya tanya. Sebentar. Jadi gini, Vandia, kamu tidak bisa membuktikan bahwa Yesus ada karena Allah berfirman. Tidak ada ayatnya. Juga tidak dapat membuktikan. Kau diam dulu kau. Itu adalah firman manusia. Kamu itu diam, gitu. Jawab aja, diam dulu. Dengar dulu. Bisa nggak sih? Kamu itu dulu. Ini orang nggak ada otaknya ini. Gigi. Dengarkan ya. Nggak bisa menghormati orang. Ketawa sih. Apa-apa ya. Sebentar. Ketawa ya. Sebentar ya. Kamu itu nggak bisa menunjukkan data di mana Yesus itu hasil dari Allah berfirman dalam Alkitab. Artinya pernyataanmu itu dalam iman Kristen sudah gugur. Bentar Pak Stephen, itu sudah gugur. Sekarang bagaimana kami bisa membuktikan bahwa Yesus adalah firman Allah? Karena jelas di dalam Injil Yohanes, Alkitab kami semuanya kami terima sebagai kebenaran. Saya minta. Jadi sebentar, diam kamu, diam. Kalau diam. Jadi kalau seperti itu cara berpikirmu, maka sebenarnya kamu harus bertanya kepada kitab sempurna. Di mana di kitab yang sempurna yang kamu klaim itu mengatakan bahwa Yesus itu ada karena Allah berfirman. Itu. Jadi orang Kristen berpedoman kepada seluruh ayat-ayat di dalam Alkitab. Karena sebentar. Semua orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah ilham dari Roh Kudus. Ketawa-ketawa dia, enggak didengarkan. Enggak.
Saya Bro Iro kayaknya nggak usah lagi kita kasih panggung sama Pandi ini deh. Lagi goncang itu Pak Erben. Mau syahadatan dengan saya. Oke, lanjut. Lagi ketakutan nih, ya, mau syahadatan bareng semalam. Anda merendahkan diri Anda dengan berbicara dengan makhluk seperti ini. Udah biarkan Anda ini. Jangan gitu dong, jangan gitu. Ini siapa yang mau hadapi ya? Yang Mas saya aja. Bentar, yang Mas Fandi lakukan itu sudah menunjukkan. Pak Irban tadi, sorry Pak Irban. Lanjut Pak Irban. Yang Fandi lakukan itu sedang menunjukkan wajah Islam yang sejati. Jadi jangan di-kick, biarkan saja. Silakan. Iya. Ko Jason silakan. Oh ya, terima kasih Bro, sudah diingatkan. Baru sadar saya. Itulah Islam yang sejati. Terima kasih. Oke. Sorry kawan-kawan ya, saya tadi dijengkel kali aku. Belum pernah aku kayak gitu loh sama orang. Iya. Fandi ini sebenarnya lagi goncang karena semalam mau saya ajak untuk syahadat yang benar, 1 kalimat syahadat, tapi semalam dia langsung pamit. Yuk kita lakukan sekarang ya Fandi. Pak Irban. Kenapa Pak Erben dengan saya aja? Di sini Pak Bang Edo dengan Pak gitu. Erben di sini. Oh kami ini yang dibilang nggak punya ilmu, bersyahadatnya 1 kalimat sampai detik ini. Kami terima bulat. Syema Israel. Nggak mau dengan saya ternyata. Ya udahlah, Perben. Saya nggak mau. Soalnya kamu syahadatnya tidak dengan ajaran Yesus. Nggak mau saya. Syahadat Yesus. Aduh, putus lagi suara kamu. Enggak, bobo aja kamu, bobo aja. Yang Syema Israel. Nggak jelas apa kamu bilang, putus-putus. Bobo aja dulu, Pak Erban dulu dengan saya. Pak Erban mau nerangin apa tadi? Udah jangan Pak Erban. Terlalu berharga. Ayo saya aja. Saya ini kan masih enggak, Pak Erban kan Pak Erban dia bagus ini ngejelasin ke saya. Ayo Pak Erban aja nggak apa-apa. Tapi Pak Pandi ketawa kalau dia jelasin nggak boleh gitu loh. Enggak, sorry saya ketawa tadi. Saya ketawa kan Pak Samsan tadi. Saya ke bawah Pak Samsan tadi. Sorry, lanjut Pak Erban. Nah, siapa lagi? Ayo kita ngomong serius, ayo. Kan aku mau tanya ini, lagi ketawain Pak Samsan, sorry. Halo, sorry. Tadi kan katanya mau diskusi tentang Tuhan. Tadi sempat ke Pak Samsan kan, sebentar kan? Nah, saya mau tanya ini kita dialog tentang Tuhan aja deh, supaya ada ada yang dibicarakan yang lebih lebih ilmiah lah kata orang-orang. Pandi, saya mau nanya di Quran 38 itu ayat 4 dan ayat 5 itu, Pak. Bisa nggak kamu jelasin ke saya dulu? Gimana kamu share screen lah di situ. Nggak bisa share screen saya. Oh ya, sebentar. Nggak bisa dulu ya. Quran 38. Baca aja, Bang. Baca aja, nggak apa-apa, baca aja. Enggak, ini supaya yang ini kan edukasi kan sifatnya. Jadi kita memang mau belajar ini. Iya, saya juga lagi belajar nih, Bang. Baca aja, nggak apa-apa. Ya. Ada yang bisa share screen yang Quran Kemenak nggak? Pak Justin mungkin. Quran berapa? Quran 38 ayat. Tapi saya nggak bisa share screen nih. 5. Hah? Quran 38. Quran saat ayat 4 dan 5. Tunggu ya. Agak lelot HP saya nih. Cuma soalnya HP murahan kan deh gitu. Nah, apa-apa, kita juga semuanya, saya juga pakai HP yang bisa lempar anjing ini, Pak Pandi. Sama kasih ya. Tuh malah nanya Quran ke dia, bro. Dari kemarin suruh share screen nggak bisa, kenapa ya? Nggak ada. Stres sendiri kita. Bawa itulah Quran, itulah. Jadi Quran ini bicara tentang Nabi Muhammad. Ya. Kenapa ini? Itu kan Muhammad kan menyisakan satu kan, Tuhan saja di situ. Dari sekian banyaknya Tuhan di Mekah, dia menyisakan satu Tuhan. Apakah yang dimaksud dari itu
ada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 5 itu loh, Van. Kamu udah baca belum? Lain kali kamu bawa Quran lah kalau dialog supaya kita ini seru gitu loh. Kamu nggak bawa apa-apa. Di luar ini, Bang. Oh, lagi di Emangnya luar. ngapain bawa Quran? Kan bawa Quran, bawa otak aja suka lupa. Oke, saya bacakan aja ya. Nanti Pandi dengarkan Iya, ya. bacakan. Nah, Baca saja, enggak apa-apa. jadi ayat 4, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, Iya, waktu orang itu Quraisy. ngomong, Iya, sana. orang ini adalah datang. pesihir yang banyak Ah. berdusta. Itu tuduhan mereka lah ya. Iya. Ya, Oke, terimanya. sampai situ paham ya ayat 4 ya. Kemudian ayat 5. Adakah dia menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Apa yang diherankan dari orang-orang itu, dari orang-orang Quraisy itu, mereka heran karena Muhammad mentauhidkan dari banyaknya Tuhan atau berhala di Mekah itu menjadi satu. Nah, Jadi bukan gitu. Nah, oke, Bukan gitu. Jelaskan. Kalau Bukan gitu. Silakan. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW itu dia memusnahkan semua Tuhan itu, dan tidak maksudnya di sini apakah dia telah menyisakan satu Tuhan saja, kan gitu, apakah? Jadi di sini tidak, sebenarnya rujukan kata ini tidak. Berarti tidak menyisakan Tuhan. Berarti banyak. Jadi yang dia tauhidkan hanya Allah aja gitu. Tuhan-tuhan berhala itu semua dibasmi, kan gitu. Ya, ini kan apa poinnya yang mau diambil di sini? Enggak, poinnya gini loh, Pan. Kan kita tahu Islam itu menganut tauhid, ya kan? Apakah tauhid itu adalah dari sekian banyak berhala yang ada di Mekah itu, yang lain dihancurkan, disisakan satu gitu maksudnya? Di sini nggak ada kata-kata. Di sini nggak ada rujukannya yang disisakan satu, tidak ada. Bahkan yang dikatakan apakah dia menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Nah, kita baca hadisnya dulu supaya kita tidak kata-kata. Nah, sebentar. Ya. Jadi ini ada kaitannya dengan hadis ini, Van. Setahu saya gitu ya. Nanti Pandi silakan. Jangan kamu relasikan tanpa kamu tahu. Oke, saya tidak relasikan. Sekarang kamu jelaskan aja di sini dikatakan, ada yang bisa bahasa Inggris enggak kalian? Nih ya, saya terjemahkan ya. Bolehnya ke bahasa Inggris sih? Ya, Saya lagi ini hadis Sahih Bukhari volume 5 buku 59 nomor 583. Beritahu kami Amal bin Pad memberitahu kepada kami Ibn Uyanah, Ibn Abi Nijid, Ajih, Mujahid, Abu Muammar, Abdullah, dan sebagainya. Dengan dia Nabi masuk mengatakan, di Mekah dia pada pemukaan sekitar rumah batu 300 monumen, dan mulai ditusuk dengan tongkat di tangannya, kemudian setelah datang kebatilan telah musnah. Jadi menurut hadis ini, singkatnya begini, Levan. Menurut hadis ini, Muhammad itu menghancurkan dari 360 berhala di sekitar Ka'bah. Pada hari penaklukan itu, waktu dia menaklukkan Mekah itu, dia menghancurkan berhala-berhala di situ. Makanya saya tanya, apakah itu ada korelasinya dengan ayat Quran tadi yang mengatakan orang-orang itu heran karena dia mentauhidkan satu Tuhan saja. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Jadi untuk asbab nuzulnya itu saya belum cek. Jadi gini, Bang. Jelaskan aja, silakan. Untuk ayat di sini yang pastinya untuk di surah 38 ayat 45 ini Nabi Muhammad sedang sedang memusnahkan yaitu Tuhan berhala di situ. Ya. Dan maksudnya apakah dia telah menyisakan satu saja? Kan gitu. Itu maksudnya. Makanya mereka heran. Jadi tidak maksudnya gitu. Rujukan kalau kita merujuk ke teks aslinya berarti tidak, kan gitu. Ya, ayat 6 kan saya bacakan. Jadi dia hanya mentauhidkan Tuhan yang Maha Esa yang di atas. Jadi mereka heran. Si
penyembah berhala ini heran. Karena kenapa? Dia mengatakan Tuhan yang tidak berwujud gitu loh. Itu maksudnya. Itu Bang. Bang lebih paham. Tapi kalau di sini kata satu itu kan menunjuk angka, Bang. Maksudnya mereka itu bertanya kok cuma satu saja yang dia sembah gitu. Bukan. Yang lainnya kok coba baca lagi, coba baca. Kamu bacakan dengan bagus. Apakah dia menjadikan Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sungguh ini benar sesuatu yang sangat mengherankan. Tuhan negeri Mekah. Itu kan seperti apakah itu tidak ada kata-kata yang dikatakan situ dia telah menjadikan Tuhan itu ada satu, tidak. Tapi apakah kan buktinya tidak. Bertanya gitu. Toh. Mereka bertanya dengan keheranan loh, Pan. Karena Muhammad menyembah yang satu saja. Iya. Kalau mereka disanakan menyembah banyak kan. Iya. Nah, jadi yang Nabi Muhammad musnahkan intinya di situ tidak ada yang dia sisakan. Jadi dia menyembah Tuhan gini loh, Pan. Ini secara logis ya. Makanya mereka keheranan gitu. Yang dipahami mereka kan begini. Makanya mereka bisa bertanya, pasti mereka melihat Muhammad menyembah satu lah Tuhan kan kayak gitu. Jadi gini Bang, yang mereka pahami itu Tuhan itu wujud, seperti sesembahan mereka itu berhala itu. Lalu Nabi Muhammad memusnahkan itu, dan Nabi Muhammad menyembah Tuhan yang tidak wujud. Itu yang mereka buat heran gitu Bang. Supaya Abang tahu. Itu aja intinya. Tuhan negeri Mekah layaknya gini, seperti layaknya Yesus mengatakan dia satu-satunya Tuhan yang benar dan aku adalah utusannya. Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Kan itu yang dikatakan Yesus, kan gitu. Tapi kan ini konteksnya beda nih, Pan. Makanya mereka tuh bilang Muhammad juga pesihir dan pendusta di situ kan ayat 4 kan. Makanya saya tanya, kenapa mereka keheranan? Ya. Ya, mereka heran apa yang membuat mereka heran? Karena sementara mereka menyembah Tuhan yang wujud. Karena apa? Karena Muhammad juga mengatakan Tuhan negeri Mekah. Hai. Jadi gitu. Seperti Yesus juga mengatakan, seperti saya bilang tadi, dia mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus adalah utusannya. Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak bisa didengar. Kan gitu. Apa yang salah? Masalahnya Yesus itu diutus oleh Yehova, bukan Allah. Ini kita berbicara latar belakang ya. Orang-orang Mekah itu. Sebentar, Pandi. Orang-orang Mekah itu kan menyembah yang wujud. Sebentar, Pan. Sekarang bagaimana mereka tahu Muhammad menyembah Tuhan kalau mereka tidak melihat gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Orang-orang Mekah itu kan pahamnya Tuhan yang wujud. Kan patung-patung berhala kan. Sekarang bagaimana mereka tahu bahwa Muhammad itu menyembah satu Tuhan, tapi Tuhan itu nggak wujud? Dari mana mereka bisa tahu? Itu. Coba jelaskan ke saya dulu. Semua itu atas keterangan-keterangan Nabi Muhammad, kan gitu. Atas keterangan-keterangan Nabi Muhammad yang dapat menyentuh hati mereka, layaknya keterangan Yesus yang menerangkan ke muridnya bahwa Tuhan itu dialah satu-satunya Tuhan. Kalau Yesus ke murid-muridnya itu, mereka punya latar belakang, Pan. Kamu jelaskan saja masalah kamu, jangan bawa Yesus. Ya mereka kan punya Taurat. Jadi mereka itu sudah ada basicnya. Beda dengan ini kan baru pengajaran baru di situ bagi mereka gitu loh. Ini supaya kita Abang ngerti. Yesus juga kan pengajaran baru, bahkan dia ditolak. Kalau dia tidak menerapkan pengajaran baru, tidak ditolak oleh Yahudi pada masa itu. Apa yang baru dari pengajaran Yesus? Nah, kita lagi bicara ayat ini. Nih, saya baca ya. Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Padahal maksud Yesus itu adalah satu tujuan. Satu tujuan Yesus apa? Mengatakan aku adalah utusan Tuhan. Mereka nggak percaya. Bukan cuma satu tujuan, Pak. Bukan cuma satu tujuan loh. Ini Pak Samsan mau lanjut. Satu apa lagi? Jadi gini Pak, yang disebut kepercayaan ini kita malah semua tahu ya. Ini siapa? Namanya kepercayaan pasti belum dapat dibuktikan ya. Kalau namanya udah dibuktikan namanya udah jadi pengetahuan. Karena itu tuduhan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan itu sesuatu yang belum terbukti. Jadi tidak bisa itu dianggap sebagai penodaan agama. Kalau disebut penodaan agama nanti berarti agama Kristen harus disingkirkan dari bumi pertiwi dong Pak.
Oke, dasar pijakan Pak Samsan mengatakan Yesus itu Tuhan apa? Tadi saya udah bilang Pak, kita tidak bisa membuktikan kepercayaan karena kalau bisa dibuktikan itu bukan kepercayaan, namanya pengetahuan, gitu ya. Oh, berarti Yesus tidak dapat dibuktikan kalau dia itu Tuhan? Ya, ranah iman Pak. Ya. Iya, saya tanya, Yesus tidak dapat dibuktikan kalau dia itu Tuhan. Saya tanya ke Pak Samsan nih. Secara langsung tidak bisa. Bisanya secara tidak langsung. Oh, tidak bisa. Sama seperti gini, tidak bisa. Iya, saya jawab nih Pak. Sama seperti virus corona gitu ya. Kita nggak bisa membuktikannya secara langsung. Ya, hanya lewat para ilmuwan. Begitu pula dengan ketuhanan yang ada di dalam diri seseorang. Hanya Maha Guru saja yang telah membuktikan itu. Dari turun-temurun, Maha Guru adalah dokter di bidang spiritual gitu ya. Tapi kan jadi repotnya kita nggak mengenal siapa itu Maha Guru. Orang awam hanya melihat dia secara jasmani, tidak mengenal sisi rohaninya. Rohaninya, oh mantap. Jadi Pak Samsan percaya Yesus itu Tuhan? Iya, memang Tuhan. Memang Tuhan. Oh. Gimana kalau Yesus yang mengatakan kalau itu hanyalah utusan? Gimana itu? Mana Pak Samsan lebih percaya? Jadi keimanan Pak Samsan atau pernyataan Yesus? Ya gini ya, dia adalah manusia, nabi, Tuhan, Maha Guru. Jadi semuanya itu ada pada dia. Dasar pijakan? Kenapa? Makanya saya tanya, apa dasar pijakan Pak Samsan menuhankan Yesus, mengatakan Yesus itu Tuhan, sementara dia mengakui kalau diri itu adalah utusan. Kalau Bapak mau nanya, ini share screen boleh nggak saya? Silakan share screen. Baca aja, nggak apa-apa. Masih ada orang. Baca aja nggak apa-apa, baca aja. Iya, kalau cuma dibaca ntar Bapak nggak nanyain sumbernya lagi. Ingat kamu. Saya nggak tanya sumbernya. Saya nggak mau diskusinya. Ingat kamu, jangan kayak anak kecil aja. Beri kesempatan Pak Samsan ngomong. Ya, gini Pak Pandi. Kamu jangan ketawa-tawa kayak anak gila begitu. Iya. Kejang-kejang. Saya kan sudah baca. Kamu tuh kayak kurang sawaras lama-lama sih. Dikasih tahu ketawa. Sansan tidak berniat debat. Kalian kejang-kejang sih. Kita diskusi aja baik-baik ya. Jadi ranah iman. Benar tuh Pak Samsan. Ya. Kita kan harus mendirikan argumen masing-masing ya Pak Samsan, kan gitu ya. Iya. Tapi gantian. Cara kamu gak sopan mengatakan. Kayak orang sakit jiwa kamu. Iya. Ini di share screen ada lo ya. Iya, baca aja Pak Samsan, baca aja. Seorang guru sempurna adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ia merupakan perwujudan sabda. Sabda adalah firman yang menjadi manusia. Bila kita tidak mengenal guru dalam bentuk jasmani, bagaimana kita dapat mengenal bentuk halusnya, yaitu sabda. Sabda dan sabguru merupakan dua sarana guna membawa jiwa ke rumah asalnya. Tidak ada orang lain kecuali sabguru yang dapat mengungkapkan rahasia kenyataan. Dan tanpa dia, tidak seorang dapat membebaskan diri dari belenggu pikiran dan maya. Tak seorang pun dapat bertemu dengan Tuhan kecuali melalui sabda. Dan hanya sabguru lah yang dapat menghubungkan jiwa dengan sabda. Itu merupakan satu-satunya tujuan dari kehadirannya di dunia ini. Gitu ya. Jadi kalau Anda ingin mencari bukti secara langsung, ya nggak bisa. Gini loh, saya mau ngasih tahu satu hal Pak ya, penting nih Pak. Jadi manusia tidak mungkin dapat menilai suatu ajaran dengan objektif kalau dia punya sifat benci atau cinta pada sesuatu yang akan dinilainya. Ngerti nggak maksudnya Pak? Ngerti. Paham nggak yang saya maksud? Paham, ya? Paham. Kita harus koreksi di dalam diri hati kita masing-masing. Kita tuh udah netral belum dalam mengukur suatu ajaran. Kalau belum netral, mau sampai tahun gajah pun nggak akan bisa Pak, selama kita belum netral. Nah, sekarang saya tanya ke Pak Samsan, saya tanya, apakah si penghubung itu adalah tujuan? Iya, hakikatnya Satguru adalah firman itu sendiri. Jadi sebentar saya jelasin aja, apakah yang menghubungkan sang penghubung itu adalah tujuan? Ya, saya tahu Pak. Gini ya, tolong dengerin baik-baik ya. Yang saya maksudkan Yesus adalah Tuhan, itu bukan jasmaninya loh Pak. Sekali lagi, hakikat Yesusnya loh Pak. Jangan salah paham bahwa seolah-olah jasmani Yesus yang ada Tuhan. Saya nggak pernah menyatakan itu loh. Ketika saya mengatakan Satguru adalah Tuhan, yang dimaksud bukan jasmani Satguru loh. Ini ya, yang di-share ya. Satguru dan firmannya, Tuhan. rohaninya. Jadi jasmani itu hanya agar manusia bisa
mendengar kata-katanya gitu ya, agar dapat mengikuti petunjuknya. Tanpa dia hadir dalam bentuk jasmani, bagaimana kita bisa berhubungan dengan firman tersebut? Nggak bisa, harus ada jembatan penghubung gitu ya. Nah, apakah jembatan itu adalah tujuan? Tadi saya udah bilang, Pak, yang saya maksudkan dengan Yesus adalah Tuhan, bukan jasmaninya. Balik lagi Bapak menganggap Tuhan adalah jasmani. Iya. Bukan, Pak. Iya. Nah, sekarang saya tanya, firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman yang menjadi manusia, itu menurut Bapak? Iya, memang. Nah, mantap. Firman telah menjadi manusia. Nah, kalau firman itu, firman Allah itu telah menjadi manusia. Sisi keilahiannya yang mana? Yang nggak bisa dilihat sama mata, Pak. Sisi keilahiannya yang nggak bisa dilihat sama mata. San. Terus Bapak ya tidak bisa dilihat oleh mata. Ya. San, apanya aku potong Yesus sebentar. yang tidak bisa dilihat oleh mata? Aku potong sebentar. Pak, ya. Kata menjadinya menurut pengertiannya Pak Fandi itu apa? Nasi jadi bubur. Menjelma lebih enak. Ya enggak, sebentar. Kata menjadi itu apa? Nasi jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur, maka nasinya sudah hilang, yang ada tinggal bubur. Benar nggak, Fandi? Fandi? Saya nggak tahu tentang bubur. Nggak biasa saya makan bubur, Bang. Iya. Oh, nggak ngerti. Nasi jadi bubur nggak ngerti ya? Ya, kalau telur jadi anak ayam, ngerti ya? Kalau telur jadi anak ayam, ya ngerti. Ya, telurnya nggak ada, jadi anak ayamnya yang keluar, gitu kan? Apakah kamu berpikir bahwa Allah firman menjadi manusia dalam pengertian yang sama? Firman menjadi manusia, firmannya nggak ada, lalu yang muncul manusianya doang, gitu ya? Apa sama? Pastinya dong, Bang. Sama. Pastinya ya. Ya, sekarang kalau andai kata saya jadi insinyur, sayanya hilang nggak? Itu hanya perbedaan, itu hanya peningkatan gelar aja. Ya, oleh karena itu kata menjadi itu tidak harus subjeknya itu hilang, gitu kan? Jadi tergantung jadi pada artinya. Nah, seperti apakah Yesus menjadi manusia? Yaitu dia kan sudah dikatakan berulang-ulang dan berulang-ulang, yaitu kealahannya tetap, dia menambah kemanusiaannya, dia menambah perwujudan manusianya, mengenakan manusia yang sisi diciptakan. kealahannya yang mana? Sisi kealahannya Yesus mana? Sisi kealahannya Yesus nggak kelihatan dong. Allah kan nggak kelihatan. Iya. Allah tidak serupa dengan apapun. Apa yang ditemukan, apa yang diwujudkan semasa dia hidup, sisi kealahannya apa? Sisi kealahannya, dia menyatakan bahwa dia adalah I am. Before Abraham was I am. Gimana? Kemudian dia before Abraham was I am. Dia mengatakan dia adalah I am. Iya. Dengan demikian dia menyatakan dia adalah Allah. Lalu Salomo kenapa? Sebelum bumi ada, sebelum langit digariskan, aku sudah ada. Siapa yang bilang? Salomo yang bilang. Di mana? Di dalam Bapak nggak tahu kitab Bapak. Di dalam Amsal pasal 20. Saya lupa pasalnya itu, Pak. Pasal 8 ayat 22. Nah, itu bicara tentang hikmat, bukan bicara tentang Salomo. Nah, itu bukan bicara Salomo. Iya, tapi dalilnya apa? Mengatakan sebelum langit bumi ada, sebelum langit digariskan, aku sudah ada. Kan gitu. Ya, itu hikmat yang telah ada. Itu bicara hikmat, bukan bicara Salomonya. Mana siapa yang bilang itu bicara Salomo? Nggak ada satu orang pun yang bicara bahwa itu adalah Salomo, nggak ada. Itu sedang bicara hikmat. Kamu baca Amsal pasal 8 itu. Dari ayat 1 kamu baca aja. Iya, walaupun itu hikmat. Hikmat itu apa? Coba. Bapak tahu hikmat, nak? Iya, hikmat diciptakan. Sebelum apapun ada, aku telah ada. Ya. Apa? Personifikasi hikmat. Iya, hikmat itu apa? Ini sebenarnya sedang berbicara tentang salah satu aspek daripada Kristus. Membicarakan tentang Kristus. Makanya saya bahas Salomo itu kan di kitab bukan, enggak, itu bukan Salomo. Itu bukan Salomo, itu hikmat.
Kok Salomo? Fandi, contekanmu itu udah basi, Fandi. Coba cari yang lain. Itu gini saja. loh, Fandi. Lanjut, Pak. Fandi, ya gini, Fandi, kamu kan percaya kepada nabi yang dari Arab semuanya, ya kita hormati. Nah, kita percaya kepada kitab suci yang dikatakan adalah dari para nabi yang dari bangsa Israel, dari sampai kepada Yesus, ya, dan para rasulnya. Jadi kita mengatakan segala sesuatu dasarnya adalah kitab suci yang ditulis oleh para rasul dan para nabi. Kamu percaya kepada Muhammad, ya kan? Nabi dari Arab. Ya udah gitu aja. Jadi dasarnya apa? Dasarnya ada di dalam kitab sucinya kamu, itu ajarannya kamu, di dalam kitab sucinya kita, ajarannya kita, dan kita berbeda. Iya, kalau kita terima aja bisa. Iya. Tapi di dalam kepercayaan kita, apakah kita tidak membutuhkan kritik? Loh, justru kalau dikritik, kamu kritiklah apa yang kamu percayai. Kamu lihat bahwa itu adalah semua ajarannya, semuanya ajaran. Semuanya adalah ajaran daripada Muhammad, dan di dalamnya tidak ada Allah sama sekali yang bicara sama Muhammad. Ya, kamu percaya bahwa apa yang dikatakan oleh malaikat yang mengaku dirinya Jibril itu adalah dari Allah, yaitu katanya Jibril tentang dirinya dan tentang Allah, dan hanya satu sumber, kamu percaya itu. Kemudian kamu percaya dengan Rasul Muhammad yang seperti yang kamu percaya dengan segala kehidupannya, dan kamu percaya bahwa dia tetap adalah seorang nabi. Yaitu kan kamu merasa bahwa itu adalah benar gitu. Yang kita punya apanya yang salah? Jadi gini, Bang. Jadi gini, Bang. Jika gospel itu Yesus, mereka tuliskan langsung di depan Yesus, dan Yesus mengetahui itu sanadnya jelas. Saya juga bisa imani kitab apa. Kan gitu. Salah. Kamu itu kan pengertian. Itu kan kriteria yang kamu kasih. Atas dasar kita apa? Kita mempercayai sesuatu itu harus jelas, Pak. Jelas dulu. Kamu minta didengerin, tapi kalau itu nggak mau dengerin. Oke. Sekarang saya tanya. Kemudian yang kamu punya jelasnya dari mana? Yang nulis siapa? Ya nulis Said. Ya, itu dia nulis di depan Nabi Muhammad. Iya, di depan Nabi Muhammad. Lo enggak kan disuruh kumpulkan kan, kemudian dibakar oleh siapa namanya? Yang beda-beda dibakar kan? Kamu nggak tahu sejarah itu, jangan salah. Dan sejarahnya pertama kali ditulis oleh Ibnu Hisham kan, 200 tahun sesudahnya kan. Kemudian yang ditulis oleh Bukhari, ditulis oleh Sahih Muslim. Ditulis oleh Sahih Muslim. Sebentar, ditulis oleh Sahih. Iya, tahu, Pak. Itu ditulis 200 tahun setelahnya. Betul? Ditulis. Iya. Aduh. Sejarahnya hadisnya ditulis 200 tahun setelahnya. Juga tahu sejarahnya itu. Nah, kemudian kamu mengatakan bahwa manuskrip lalu telah dibukukan satu. Jadi musab-musab yang sudah tidak dipakai, sudah tidak dipakai itu sengaja dibakar. Karena kenapa? Menghindari akan datangnya zaman saat kita ini. Lalu ada orang sebagian akan mengatakan, oh musab ini benar, musab ini padahal sudah dikumpulkan menjadi satu kan? Ya, berarti kan ada campur tangan pemerintah untuk menghapuskan. Jadi itu adalah produk dari sebuah kerajaan. Iya, tapi tidak bertentangan dengan para penghafal. Karena Al-Quran itu dihafalkan, guys. Para penghafal itu kan katanya. Seluruh Al-Quran itu silakan. Karena Al-Quran itu tersimpan di memori para hafiz. Ternyata manuskripnya pun waktu mau diperiksa nggak boleh diperiksa secara manuskrip umum. Aslinya itu ada di otak-otak para hafiz. Biarin Pak enggak bicara. Ternyata kayak orang blow on beneran. Ternyata yang top copy itu terdapat 200. Kamu tuh blow on banget, 2000 kesalahan kamu tuh, lebih. Aduh, itu autis tahu nggak lo? Iya, kamu baca dong perdebatan antara J. Smith dan Sabir Ali. Sabir Ali nggak bisa jawab di depannya dia, berarti tidak bisa jawab kalau di pengadilan itu mengakui diam-diam.
Dan tetapi itu tidak pernah boleh orang-orang luar dan para ahli untuk menyelidikinya, hanya boleh 2 orang itu, dan 2 orang itu mengatakan tak ada kesalahan. Boleh saya bicara sebentar? Jadi kamu itu kan kepercayaan, silakan bro. Al-Quran sangat membutuhkan Injil dan juga sangat membutuhkan Taurat. Tanpa Taurat dan tunggu dulu. Tanpa Taurat dan Injil, Al-Quran tidak berarti. Amin. Makanya Al-Quran sangat merengek kepada Injil dan Taurat. Amin. Ini lagi dakwah ini. Tidak ada yang membantahkan, karena ini adalah kebenaran. Oke, kita diskusi aja dah. Kalau si Pandi ini, menurut saya udah gitu-gitunya itu. Biar aja dia mendengar. Jadi yang, ya dia mendengar, kita diskusi aja di sini. Jadi betul yang disampaikan sama Pak Pras tadi ya, bahwa mati bro, you punya suara mati bro. Oh iya. Bahwa apa? Bahwa yang disampaikan Pak Pras tadi nggak betul, bahwa konteks pemahaman firman bagi kita, konteks kebenaran itu sangat berbeda dengan Saudara Pandi ya. Jadi proses penulisan Alkitab pun di kita dengan mereka berbeda. Kita punya penulisan Alkitab itu kan sangat transparan dengan berbagai manuskrip yang masih ada. Beda dengan mereka, manuskripnya tidak ada, bahkan pernah dibakar di zaman Utsman, tapi itu hak mereka di situ. Baru kalau mereka kan seringkali, di mana Yesus mengakui kita Injil Matius katanya. Kan ini pertanyaan yang bodoh bagi kita. Orang kitab Injil kan ditulis setelah Yesus naik ke surga. Jadi memang beginilah kalau kalau yang ngomongnya kayak gitulah mereka itu. Nah itu iya. Di mana? Contoh kayak tadi kan, kayak tadi. Di mana perkataan Yesus mengatakan dirinya firman? Orang Alkitab ditulis setelah Yesus naik ke surga. Oke, hujan deras di sini. Sebenarnya ya, sederhana selain itu ya, kita lihat ya bahwa siapa Yesus? Yesus Allah. Setelah Yesus akan pergi dari dunia ini, dia mengatakan bahwa dia akan meminta kepada Bapa dan akan ada Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Roh Kudus adalah Allah. Orang percaya menerima Roh Kudus, menerima Roh Allah. Dan penulisnya Kapan siapa? Yesus mengatakan Rasul. itu Allah. Kapan Yesus mengatakan itu Allah? Di mana? Aku selesaikan dulu. Ya. Jadi jadi kita lihat bahwa rasulnya yang menulis gitu. Yohanes, Paulus, siapa namanya? Petrus, itu adalah rasul-rasul, dan penulisan mereka tentang doktrin kebenaran dasarnya semua sama. Sedangkan kalau kamu percaya, yang nulis bukan rasulnya, yang nulis adalah penulis yang di luar rasul, sudah orang apal, udah nggak tahu keberapa, jadi jemaat itu yang nulis. Makanya saya minta Yesus itu Tuhan, di mana kata Yesus? Loh, kata Yesus itu Tuhan. Gini, masa kamu percaya? Muridnya kamu atau lihat, Yesus? Gini Pak Pras, enggak usah ditanggapi si Pandi. Gini, kamu salah. Kamu hanya Pras. mengerti yang mengatakan sebentar. Yang mengatakan semua tentang Allah itu siapa? Jibril kan. Kemudian yang ngomong ke orang-orang nggak ada Jibril, Pak Pras. Kemudian siapa? Nggak ada Jibril. Ya, kemudian siapa itu? Muhammad kan. Muhammad yang ngomong yang kan? Saya tanya. Kalau Yesus menulis melalui rasulnya ada masalah. Yesus satu muridnya. Rasulnya itu setaraf dengan Muhammad. Kamu kan percaya Muhammad rasul. Harus Yesus dulu yang kita percaya. Yesusnya dulu Pak Pras, nanti Yesusnya Allah. Yesusnya Allah. Kalau Muhammad itu tarafnya itu rasul. Kalau para penulis itu adalah tarafnya itu udah jemaat. Jadi kamu yang menulis kitab kamu adalah jemaat. Kalau kita yang menulis rasul adalah rasul. Lalu siapakah rasul? Ya, jadi yang setara dengan yang kamu anggap rasul itu adalah
seperti kayak Yohanes, Oh, enggak Paulus. dong. Paulus itu sama. enggak setara dengan Nabi Muhammad. Ayo Siapa bilang? Ayo kita uji. Siapa bilang? Ayo kita uji. Halo. Ayo uji apa? Uji Ngomong apa? Sekarang kata Rasul aja, Boleh? kata Rasul utusan itu aja. Boleh. Ayo. Harus Oke, murid oke. Yesus, Ayo. berarti Muhammad murid Yesus dong. Gini aja. Bagi saya, Boleh. Paulus itu lebih layak jadi teladan. Betul, Lebih layak Rasul yang jadi guru. lebih Rasul. Iya. Iya. Menurut saya ya, bisa kok kita buktikan dengan etika dan moral di dalam ajaran mereka. Coba Pandi, kau tunjukkan dulu di dalam kitabmu. Ada nggak ajaran mengasihi orang yang membenci kita? Di Paulus jelas ada ajaran itu. Coba Ada. buktikan dulu. Mana? Ayo Berikan kita dulu. buktikan dengan fakta sejarah. Ayo. Ayo. Bukan, di dalam ajaran kamu nggak punya kitabmu. sejarah apa-apa kamu itu. Di ajaran Berikan dulu. ajaran Al-Quran Kitabmu. Nggak ada itu. Ya, ini saya membahas Gini. Al-Quran. Bukan, kalau Ini saya kamu nggak yang saya tanya itu di kitabmu, kalau kamu nggak bicarakan kitabmu, saya mute. Tapi kalau kamu bicara kitabmu, oke silakan ngomong. Tapi kalau kamu hanya ngoceh, saya mute. Aduh, masuk di sini kok dapat ancaman kayak gini. Memang Ya supaya iya kamu karena kamu belajar tertib. autis. Kalau kamu nggak Supaya autis kamu nggak belajar dianggap tertib. gitu. Supaya Kamu kamu autis. belajar Kita tertib kan aja. lagi menguji. Kamu di Kita kan bawah lagi di bawah menguji. di bawah Enggak. standar Kita kan orang-orang lagi Islam. menguji. Gimana sih? Oke. Enggak, standar Aduh. orang Islam nggak begini. Apa standar orang Islam memang begini? Ya, Bukan, Kamu tuh standar- autis, standar kamu tuh standar autis, kita tau mencari nggak? kebenaran. Nah, gini aja, Standar pakai kita mencari timer aja kebenaran. kalau mau supaya Bukan, pas nanti kalau pakai waktunya. timer dia nih kan ngoceh kemana-mana sehingga tidak boleh fokus. Jadi lebih bagus yang kutanya aja dulu kau tuntaskan. Kalau kau lari kemana-mana, saya mute. Nah itu harus begitu sama dia. Jadi kita kendalikan. Sekarang tunjukkan ajaran Paulus tentang kasih akan saya tunjukkan dengan ajaran Muhammad tentang kasih kepada orang-orang yang membenci atau orang-orang kafir. Nanti saya tunjukkan ajaran Paulus. Kita uji mana lebih Rasul Paulus atau nabimu. Oke, silakan tunjukkan. Buka mic-mu, bukalah. Jadi apa ini? Kita uji yang mana ajaran yang benar kedua Rasul itu. Ayo. Ya udah, sekarang kita uji dulu ajaran di dalam kitabmu berbicara tentang mengasihi orang yang membenci atau memusuhi. Nanti akan saya tunjukkan ajaran Paulus tentang mengasihi orang yang membenci atau yang memusuhi. Silakan. Oh gitu. Iya. Gitu ya. Nah, sebelum kita ke ajarannya, jangan dulu kita ke buahnya. Kita cari tahu sumber buah daripada itu dulu. Gimana? Kan harusnya gitu dulu. Kita cari tahu dari sumber buahnya itu sendiri dulu. Nah, ya, apakah buahnya itu sendiri? Dengar ya sekarang dulu. begini. Ya udah terserah, kau ngomong aja kau. Berikan data ya. Ya, oke. Saya berikan data ya. Jangan saya di-mute loh. Saya mau memberikan ajaran sesuai data apa? Saya ingin memberikan korelasi secara dua unsur. Kan kita lagi membedakan lagi mencari tahu ajaran mana yang benar. Manakah Rasul yang benar menurut Yesus itu, Nabi Muhammad atau Paulus itu, kan gitu. Nah, jadi gini, Nabi Muhammad Yesus mengatakan, jangan percaya bila ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana. Janganlah engkau ke sana. Nah, sekarang Nabi Muhammad yang kamu bahas itu kok jadi nggak apa-apa, biarin aja. Biarin, coba bukan, kita aja. Kamu bahas aja dulu kitabmu. Mana ajaran daripada keunggulan daripada Muhammad dibanding daripada ajaran Paulus. Harus begitu. Nggak usah kau bahas kitabku. Apa kau tidak percaya lagi dengan kitabmu, nggak pede, nggak ada yang betul di situ sehingga kau tidak bisa ungkapkan itu? Kalau memang kitabmu itu memiliki kebenaran yang agung, yang luar biasa, dan nabimu punya segudang pengajaran yang luar biasa, itulah yang kau jual sama kita supaya kita ini bisa jadi mualaf. Sekarang saya beli ajaran Paulus. Ku jual samamu ajaran Paulus. Saya nggak usah aku singgung-singgung kitabmu, nggak ku kutip.
Satu huruf pun nggak kukutip dari kitabmu. Itu baru namanya bangga dengan ajaran Paulus. Kau pun bangga dengan ajaran nabimu. Kau kutip yang mana-mana Kita kan sih? lagi cari kebenaran di sini. Bukan. Itu Juga enggak. kebenaran, Kamu bukan kebenaran. bukan. Iya, kita lagi cari Tapi kebenaran. gini, bukan saya kebenaran. tidak mencari. Dengarkan, Autis kamu. saya tidak mencari kebenaran lagi. Saya sudah memiliki kebenaran. Apa kamu nggak makanya, yakin ayo bahwa kita cari, sekarang kita buktikan apa kamu kebenaran buktikan apa? aja Quranmu. Mana itu Bentar. pertanyaan Pak Irfan autis. Aduh. apakah kamu tidak memiliki kebenaran Quran itu lagi sehingga kamu perlu mencari? Saya sudah yakin bahwa ajaran Paulus Dani itu sekalian kebenaran tuh yang suruh jawab hakiki. itu. Sehingga saya tidak perlu cari lagi. Saya hanya memberitakan sekarang. Iya, Sekarang tapi kamu kita kan beritakanlah lagi cari kebenaran dua Quranmu. arah nih. Oke, kalau lagi cari kamu dua arah. tidak Akarnya bisa dari mana dulu? menunjukkan Akarnya kebenaran dari Yesus. Quranmu, berarti tidak ada kebenaran di situ dong. Bahkan saya akan membuktikan bahwa Yesus telah Iya, gini loh Nabi Pandi. Muhammad. Men, sudah ada Dani Pak, sudah ada Dani masuk. Kick aja Jadi Pandi, gini. Pak. Sudah nggak perlu Pak. Jangan Diki, kita nggak boleh Dani. gitu. Gini Masalahnya aja. udah ada Dani. Jadi gini Buat Pandi. apa ngomong sama orang autis? Ya nggak apa-apa, kita anggap aja ini hiburan. Sabar. Ya. Iya, karena kata Bro Edo, kita harus sabar. Artinya gini kan, jawablah orang bodoh menurut kebodohannya. Tadi aku udah menyesal aku bilang dia marah banget aku. Jadi sekarang aku sabar lah. Iya, aku sabar. Tapi kalau kamu lari, jadi gini, di dalam diskusi ini, di dalam diskusi kita kali ini Pandi, kamu bangga dengan kebenaran kitabmu, dengan Rasulmu Nabi Muhammad. Saya bangga dengan kitabku, dengan Rasulku adalah Rasul Paulus. Sekarang kita uji antara Rasul Paulus dengan Rasulmu. Rasul manakah yang dapat menjadi teladan kita dan ajarannya berdasarkan tulisan-tulisan dan pengajaran mereka. Sekarang kamu buktikan. Saya sudah menyatakan ajaran Paulus sangat banyak tentang mengasihi orang. Siapapun. Bahkan mengasihi itu seperti Yesus mengasihi. Itu yang diajarkan Paulus. Baik itu bangsa kafir, baik itu orang berdosa, kita harus mengasihi. Sekarang saya tanya samamu, mana ayat-ayat di dalam kitabmu yang kamu yakini sebagai kitab yang sempurna berbicara tentang mengasihi kaum kafir, kaum orang berdosa? Coba tunjukkan dulu, kita uji itu dulu satu. Tunggu sebelum saya tunjukkan, tunggu. Kita kan harus tahu dari akarnya dulu. Akarnya ini siapa? Kita harus buktikan dari akarnya dulu. Kalau dari kamu Yesus tidak dulu. jawab, Kan saya gitu. mute. Kalau kamu tidak jawab, saya mute. Oke, silakan. Kalau kamu mau menjawab sesuai dengan topik, jangan lari kemana-mana, buka mic-mu. Tapi kalau kemana-mana, saya akan mute. Saya bukan karena marah sama kamu, tapi supaya kamu konsisten, supaya kamu berjalan pada rel diskusi. Karena kamu terlalu liar. Sama Bang Dani aja kalau gitu, Bang Dani. Silakan Bang Dani. Dani. Oke. Teman-teman semua, Anda menyaksikan ya bahwa dia ini tidak bisa membuktikan kesempurnaan saya bukan nggak bisa. Abang nggak keagungan daripada nabinya. Saya sudah membuktikan kebenaran dari ajaran Paulus dan Paulus itu sendiri. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih Bro Pandi atas kejujuranmu kali ini. Tuhan Yesus memberkatimu. Segera aja. Gimana saya mau dialog? Saya di mute terus. Saya di mute terus diancam. Siapa yang mute terus? Nggak bisa ngutip kitab Anda. Kalau ngomong kitab Anda saya diancam. Di mute ngapain? Sama Bang Dani aja. Saya akan mute kamu kalau kamu lari dari topik. Tapi kalau kamu berjalan dari topik, kan saya membahasnya dari akar dulu. Kan kita bicara kebenaran mana yang benar. Enggak ada akarnya yang tahu. Nabi Muhammad kan gitu. Ya udah, jadi sekarang kita harus dari satu sumber. Kamu makanya ceritain itu, jawab dulu, jangan kayak orang autis, ngoceh aja sampai geweng-geweng begitu. Sebentar. Kita buktikan mana ajaran yang benar menurut Yesus, yang sama dengan Yesus. Nabi Muhammad apakah atau kamu jawab dulu dengan Quranmu. Ya jawabannya dari Quran. Iya, saya akan korelasikan. Makanya lu dilahirkan kasihan banget itu ibumu ngelahirin kamu. Udah. Bro Edo, ya kalau saya diancam gini terus dengan Pak Dani aja. Udah sekarang gini aja. Siapa yang mau dialog sama Fandi? Saya nyimak. Gini ya, makanya gini Mas Fandi ya. Kami 1 tahun berapologetika itu
baru dengan Anda ini kami kesulitan berkomunikasi ya, belum sampai ke substansi sudah sulit karena kan ya gimana ya, kamunya gini modelnya. Orang jadi malas ngomong. Bang, coba abang pikir bang, kita akan mencari kebenaran dari narasumber awal. Saya baru pernah. Ini saya bicara kamu jujur diem ya. dulu, Auti. Saya baru bicara. Saya baru pernah dengar ya, Pak Erben tuh marah tuh saya baru pernah dengar nih ketika dengan kamu gitu loh. Pak Dani saja kalau kamu lagi ngomong, Pak Dani saja. Pak Dani aja sampai keluar. Kesulitan. Kamu diem, Fandi. Aduh, itu mulutnya mulut autis memang begini nih, susah, Dok. Udah, jangan gitu. Enggak, maksudnya belajar lah, jadi. Enggak mungkin orang di kampung, nggak sekolah. Gimana kamu belajar? Nggak bisa dia. Saya kok nggak sekolah, saya nggak pintar gini, Bang. Kamu tuh nggak sekolah. Abang nggak tahu, saya makanya nggak tahu etika berdiskusi, etika berngomong. Itu nggak tahu kamu. Ngomong sama orang lain gimana caranya, kamu nggak tahu etikanya. Nyerocos saja kayak abang anak tahu kamu saya sarjana apa? Alah, sarjana apa kamu? Saya siapa? Alah. Dari kata-kata kamu sudah ketahuan kamu siapa. Jangan kamu ngaku sarjana. Aduh apaan? Dari cara kamu ngomong aja udah ketahuan. Kamu tidak berpendidikan. Iya, kalau abang abang mewakili orang berilmu di sini, abang lawan saya dengan ilmu, dengan pendidikan abang yang abang dapatkan. Oh enggak, berarti abang punya ilmu. Otakmu aja nggak ada kok dilawan. Sama itu cara bicara orang nggak berilmu gitu. Ya kamu yang berilmu dari kemarin. Coba tunjukkan ilmu otak kamu nggak ada. Aku coba lihat gimana. Kayak orang yang berpendidikan sini kayak Bang Edo, Bang Edwan, itu saya percaya orang berpendidikan itu. Kamu maunya disuapin doang gitu, disuapin Edo, suapin Edwan. Ayo. Ayo. Kamu itu. Gulung, kita ngalah Gulung. Coba aku coba. Mau siapa yang ngomong? Ini ada judul Kak? Nanti saya masuk. Atau gini deh, saya tawarkan win-win solution. Kalau dengan Mas Fandi, dengan Mas Fandi lanjut aja, tapi dengan timer ya. Saya beri timer ya. Sebenarnya di CIA ini tidak menerapkan timer karena dibutuhkan kedewasaan dalam mengatur ritme komunikasi secara mandiri.